Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Meriska Vansina, NIM 85808657. Saya akan menjawab soal untuk nomor soal 1 sampai 7, tugas tutorial 3, teknik penulisan karya ilmiah. Untuk soal yang pertama, jelaskan pemahaman Anda tentang jurnal nasional dan jurnal internasional. Jurnal nasional adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Yang kedua memiliki ISSN. Yang ketiga memiliki terbitan versi online. Yang keempat dikelola secara profesional yang meliputi ketepatan, keberkalaan, ketersediaan petunjukan penulisan identitas jurnal, dan lain-lain. Ditunjukkan kepada masyarakat ilmiah atau peneliti-peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan, serta bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Yang kedua memiliki ISSN. Yang ketiga ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB, Arab, Prancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok, serta memiliki terbitan versi online. Selanjutnya, Dewan Redaksi adalah pakar di bidangnya dari berbagai negara. Dan selain kriteria di atas, jurnal internasional juga sebaiknya terindeks oleh database bereputasi seperti Web of Science, Scopus, dan Microsoft Academic Search. Untuk soal nomor 2, jelaskan pengertian dari plagiarisme. Plagiarisme secara umum dapat didefinisikan sebagai pengambilan ide, gambar, kata-kata milik orang yang kemudian diakui sebagai milik kita sendiri. Kata plagiarisme berasal dari kata dalam bahasa Latin plagiarius yang artinya membajak atau merampok. Adapun jenis-jenis plagiarisme, yang pertama itu plagiarisme ide. Plagiarisme ide itu adalah mengambil ide dari sumber tanpa memodifikasi, kemudian menggunakannya sebagai ide sendiri. Yang kedua, plagiarisme isi. Plagiarisme isi ini biasanya mencakup data penelitian, seperti menyalin teks secara langsung, serta mengambil data atau statistik tanpa pengakuan dari sumber lain, atau menyebutkan sumber dari mana sumbernya, sumber aslinya. Terus yang ketiga itu plagiarisme total. Di sini orang yang melakukan plagiarisme mengambil keseluruhan karya orang lain dan mengaku sebagai pemilik atau pencipta dari karya tersebut. Yang keempat, plagiarisme sengaja. Plagiarisme sengaja ini menyuruh orang lain untuk membuat artikel makalah atau karya intelektual, kemudian menyatakan bahwa karya itu merupakan karyanya sendiri. Yang kelima, plagiarisme tidak sengaja. Plagiarisme tidak sengaja ini memindahkan kalimat atau paragraf hasil dari karya orang lain disertai dengan sumbernya, tetapi tidak dalam bentuk kutipan langsung. Yang keenam, plagiarisme berdasarkan proporsi. Jadi plagiarisme berdasarkan proporsi ini atau presentasi kata, kalimat, dan paragraf yang diambil antara lain sebagai berikut. Yang pertama, plagiarisme ringan. Plagiarisme ringan ini kurang dari 30%. Yang kedua itu plagiarisme sedang. Ini sekitar 30-70%. Terus yang ketiga, plagiarisme berat ini dari
70% ke atas. Plagiarisme mosaik. Ketika seseorang penulis mengutip konstruksi kalimat tanpa mengubah kata-kata aslinya. Yang selanjutnya, autoplagiarisme adalah tindakan mengutip tulisan yang pernah ditulis pada publikasi sebelumnya tanpa menyebutkan bahwa tulisan tersebut telah dipublikasikan sebelumnya. Soal nomor 3. Jelaskan pemahaman Anda tentang ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia dalam karya tulis ilmiah adalah variasi penggunaan bahasa dalam tindakan komunikasi. Ragam bahasa menurut topik pembicaraan mengacu pada pemakaian bahasa dalam bidang tertentu seperti bidang jurnalistik, kesusastraan, dan pemerintahan. Ragam bahasa menurut penggunaannya, yakni ragam bahasa baku, ragam bahasa jabatan, ragam bahasa formal, dan ragam bahasa non-formal. Untuk soal nomor 4, jelaskan penyuntingan dan langkah-langkah penyuntingan dalam karya ilmiah. Istilah penyuntingan disepadankan dengan kata Inggris editor atau redaktor. Kata yang pertama diturunkan dari bahasa Latin editus atau edere yang berarti menghasilkan atau mengeluarkan ke depan umum. Adapun kata yang kedua juga dijabarkan dari perkataan Latin yaitu radigere yang bermakna membawa kembali lagi. Kedua perkataan Inggris tadi kemudian berkembang menjadi menyiapkan, menyeleksi, dan menyesuaikan naskah orang lain untuk penerbitan. Adapun langkah-langkah penyuntingan, yang pertama, membaca seluruh bagian dari naskah. Yang kedua, menandai hal yang perlu diperbaiki atau memberi catatan bila ada hal yang harus diganti, ditambah, dan disempurnakan, termasuk di dalam kesalahan EYD. Yang ketiga, menambahkan subjudul, keterangan tabel, keterangan gambar agar naskah menjadi lebih mudah dibaca. Yang keempat, melakukan perbaikan sesuai dengan temuan saat penyuntingan. Selanjutnya soal nomor 5. Karya ilmiah adalah satu karangan yang disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistematis dan bersifat ilmiah. Ya, jadi sistematis itu adalah karangan atau karya tulis yang disusun menurut aturan tertentu berdasarkan hasil berpikir ilmiah dan metode ilmiah, sehingga kaitan antara bagian-bagian tersebut sangat jelas dan padu. Artinya disusun dalam suatu urutan yang teratur sehingga pembaca mudah memahami hasil tulisan tersebut. Terus bersifat ilmiah. Bersifat ilmiah artinya hasil tulisan ilmiah harus disusun pula secara logis dan benar. Oleh karena itu, untuk mencapai keilmiahan yang logis dan benar itu, seorang peneliti karya ilmiah harus memiliki landasan teori yang kuat. Soal yang nomor 6, mengapa teknik penulisan karya ilmiah perlu dikuasai? Ya, jadi karena menjadi keterampilan fatal bagi pengembang diri dan karir, terutama di dunia akademik dan profesional. Artinya, alasan lebih rinci mengapa teknik penulisan karya ilmiah perlu dikuasai. Yang pertama, bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analisis. Yang kedua, meningkatkan keterampilan menulis. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan riset. Yang keempat, membantu menyajikan ide dan pemikiran. Yang kelima, meningkatkan kualitas SDM, sumber daya manusia.
Yang keenam, publikasi dan pengembangan karir. Yang ketujuh, sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Dan untuk soal yang nomor 7, sebutkan 5 macam tujuan penulisan karya ilmiah. Yang pertama, menyampaikan gagasan penulis kepada masyarakat luas atau kalangan tertentu. Yang kedua, memenuhi tugas yang diberikan sebagai persyaratan dalam studi. Yang ketiga, mendiskusikan gagasan dengan kalangan tertentu dalam sebuah pertemuan ilmiah. Yang keempat, mengikuti perlombaan penulisan karya ilmiah. Yang kelima, menyebarkan hasil penelitian kepada masyarakat luas atau kalangan tertentu seperti berbagai artikel penelitian yang dimuat dalam berbagai jurnal ilmiah. Mungkin itu saja penyampaian soal dan pertanyaan dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Selamat pagi dan terima kasih.